What a wonderful world. What a wonderful world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Febrianti. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, kelas 1B. Video ini bertujuan untuk menempuh tugas akhir mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Basit Junaidi. Di sini saya akan membahas tentang fikih, usul fikih, kaidah fikih, hubungan antara fikih dan usul fikih, dan hubungan antara fikih dengan kaidah fikih. Yang pertama yaitu fikih. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam masyarakat yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Allah Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Fikih membahas tentang cara beribadah dan muamalah sesuai yang tersurat dalam Al-Quran dan Sunnah. Fikih secara bahasa artinya adalah pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hadis berikut merupakan pemahaman kata fikih sesuai dengan makna bahasanya. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah fikihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagi, sedang Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Maka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisih mereka hingga datang keputusan Allah. Secara istilah, fikih artinya pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan dalil-dalil rincinya. Hukum-hukum syariat ada yang diketahui secara pasti dan dari dalil yang menyatakan, dan ada yang diketahui secara dugaan. Yang kedua yaitu usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Mekanisme pengambilan hukum harus berdasarkan sumber-sumber hukum yang telah dipaparkan ulama. Sumber-sumber hukum terbagi menjadi dua, sumber primer dan sumber sekunder. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber primer. Hukum-hukum yang diambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah sudah tidak bertambah dan disebut sebagai syariah. Adapun sumber hukum sekunder yaitu ijma, qiyas, dan sumber hukum lainnya. Yang ketiga yaitu kaidah fikih. Kata kaidah fikih terdiri dari dua kata, yakni kaidah dan fikih. Kaidah kata mufrad yang jamaknya qawaid. Menurut bahasa berarti dasar atau asas. Dan kata fikih berasal dari kata fikih yang berarti faham. Yang menurut istilah berarti kumpulan hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil terperinci. Menurut Ali Ahmad An-Nabawi, kaidah fikih merupakan dasar-dasar yang berkaitan dengan fikih yang mencakup proses penetapan hukum secara umum dan mencakup berbagai keputusan yang masuk dalam pembahasannya. Menurut Ahmad bin Muhammad Al-Zarqah, kaidah fikih ialah dasar yang berpedoman dan berkaitan dengan fikih yang setiap kaidah mempunyai ketentuan hukum secara umum. Yang keempat yaitu hubungan antara fikih dengan usul fikih. Hubungan antara fikih dengan usul fikih adalah seperti hubungan ilmu mantik logika dengan ilmu filsafat. Mantik merupakan kaidah berpikir yang memelihara akal agar tidak terjadi kerancuan dalam berpikir. Juga seperti hubungan ilmu nahwu dengan bahasa Arab. Ilmu nahwu sebagai gramatika yang menghindarkan kesalahan seseorang dalam menulis dan mengucapkan bahasa Arab. Dengan demikian, usul fikih diumpamakan dengan ilmu mantik atau ilmu nahwu, sedangkan fikih seperti ilmu filsafat
dan bahasa Arab. Sehingga ilmu usul fikih berfungsi menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam mengistinbatkan hukum. Yang terakhir yaitu hubungan antara fikih dengan kaidah fikih. Hubungan antara fikih dengan kaidah fikih adalah merupakan pengikat yang menghubungkan produk-produk yang bertebaran dan memiliki kesamaan jenis dalam produk. Singkat kata, fikih adalah hasil atau produk, usul fikih adalah proses bagaimana memproduksi, sedangkan kaidah fikih adalah media untuk menata dan mengikaitkan sekaligus merawat produk yang dihasilkan. Andaikan fikih adalah roti, maka usul fikih adalah cara membuat roti, sementara kaidah fikih mengelompokkan jenis-jenis produk roti. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai fikih, usul fikih, kaidah fikih, hubungan antara fikih dengan usul fikih, dan hubungan antara fikih dengan kaidah fikih. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.